Ya, jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Kali ini saya ingin membahas tentang gali lubang tutup lubang. Teman-teman sekalian, seringkali dari teman-teman ini merasa utangnya nggak lunas-lunas, utang nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena utang yang lama belum selesai, terus udah nambah utang yang baru. Utang yang baru belum selesai, udah nambah utang yang ketiga. Nanti ini belum selesai, ditagih lagi, nggak punya uang, nambah lagi utang keempat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai akhirnya numpuk. Kalau udah numpuk, kepala mau pecah rasanya. Pernah Anda mengalami seperti ini? Nah, ini yang disebut sebagai gali lubang, tutup lubang. Saudaraku, sekali lagi, utang tidak bisa kita selesaikan dengan utang baru. Jadi kalau Anda masih berpikir utang ditutup dengan utang, gitu. Siapa yang mau minjemin duit saya? Untuk apa? Untuk bayar utang. Tinggalkan jauh-jauh pikiran seperti ini. Kenapa? Karena ini hanya karena Anda merasa panik. Sekali lagi, ini hanya karena Anda merasa panik, karena tidak bisa menyelesaikan utang yang sebelumnya, sehingga Anda berusaha menyelesaikan dengan cara berhutang lagi ke orang lain. Menurut Anda ini akan selesai, tapi sebetulnya enggak. Ini enggak akan selesai, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena utang yang baru, utang yang baru ini justru akan membebani Anda. Semakin lama, semakin membebani. Nah, supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang lagi seperti apa. Jadi kalau Anda sekarang sudah punya utang, sekarang stop. Saya minta Anda untuk stop. Stop dulu. Ketika ada orang datang nagih nggak punya uang, sudah selesai gitu. Dimarahin ya sudah selesai di situ. Lebih baik kita berurusan dengan satu orang daripada nanti Anda berurusan dengan orang yang berikutnya. Itu hanya akan menunda sementara, tapi besoknya akan tambah parah, besoknya tambah parah, besoknya tambah parah. Sebagian besar teman-teman yang tidak bisa menyelesaikan masalah gali lubang tutup lubang ini hanya karena dia tidak bisa mengendalikan rasa paniknya. Pada saat panik, yang penting urusan hari ini selesai gitu. Tapi nggak tahu besok gitu. Ini panik. Ini panik namanya. Angsuran pinjol nggak selesai, gitu. Anda gadaikan sertifikat gitu. Untuk nutup, dikira selesai urusannya, nggak selesai. Ini karena panik aja. Karena yang nagih banyak, yang nagih juga menekan terus, akhirnya Anda merasa panik. Nah, coba kita kembali lagi, kita urut. Anda utang, ditagih, panik. Kenapa nggak kita stop di sini? Utang, ditagih, belum punya uang, udah stop dulu di sini. Nanti orang akan menagih lagi, Anda belum punya uang, orang akan menagih lagi, gini lagi, terus. Jangan ke sini. Kalau sudah ke sini, nanti ke sini, sini, dan sampai tidak terbatas. Ini yang problem. Nah, yang pertama yang harus Anda selesaikan adalah selesaikan dulu komunikasi dengan diri Anda sendiri. Jangan panik. Pada saat menghadapi gimana cara-cara nggak panik, Pak, gitu. Orang yang nagih ya ditemuin. Orang yang nagih ya kalau kita bisa jawab ya jawab. Tapi kalau udah terlalu banyak, Anda mungkin takut di penjara gitu. Tenang aja. Urusan utang nggak akan masuk penjara kecuali urusan penipuan. Penipuan beda urusan. Tapi kalau utang tidak akan masuk penjara karena utang ini perdata. Anda nggak usah panik. Meskipun yang nagih dengan ancaman dan kalau ngancam malah dia nanti bisa masuk. Gitu. Ancaman keselamatan misalnya, atau dia masuk ke pekarangan Anda tanpa izin, itu pidana sebetulnya. Sebetulnya yang nagih itulah yang ini. Saya bukan ngajari jelek, itu utang wajib dibayar. Tetapi pada saat Anda belum punya uang, terus kemudian Anda meminjam lagi, ini yang jadi problem. Begitu juga gali lubang di utang-utang yang sifatnya utang bisnis. Misalnya gini, Anda punya bisnis, terus pernah punya utang misalnya 100 juta. Wah, kesulitan bayar nih, terus sama bank tawarin lagi. Perbesar aja Pak, top up aja Pak, jadi 200 juta gitu. Nah, ini sama aja, utang yang lama belum selesai tambah lagi. Nanti akan membesar. 200. Kalau 100 juta nggak bisa bayar gimana 200 juta? Logikanya nih lo pakai gitu. Jadi kadang-kadang kalau pada saat kita tertekan, logika kita seringkali sedikit tumpul gitu, dimingi-mingi atau ditakut-takuti, gampang sekali kita terpengaruh. Tetaplah steady, tetaplah tenang, jangan panik dulu. Solusi itu akan datang pada orang yang tenang, bukan orang yang panik. Kalau Anda duduk, minum air putih dulu, udah doa, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian solusi nanti satu persatu akan terurai. Masalah itu akan terurai. Dan rezeki itu datang pada orang-orang yang tenang.
Orang-orang yang nggak kemerungsung, yang nggak gerusa-gerusu, Anda pernah nggak? Udahlah ditagih, ini hampir ada peluang, dikira ada peluang, terus kemudian Anda seriusi peluang itu. Tapi apa yang terjadi? Mau dapat uang nggak jadi, mau dapat uang nggak jadi, mau dapat uang nggak jadi. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kalau pernah, it means Anda harus tenang sekarang. Ya. Kuncinya itu. Jadi jangan buru-buru kita merasa panik, apalagi sampai gali lubang tutup lubang. Tenang dulu, jaga emosi, dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian baru kita pikirkan, yuk kita urai, yuk. Pilah-pilih lagi, apa sih kemampuan saya? Apa yang sudah saya miliki? Apa kekurangan saya? Apa yang bisa saya lakukan? Peluang apa ke depannya? Itu yang harus kita kejar. Itu yang kita cari. Tapi Anda bisa melihat peluang itu dalam kondisi pikiran yang tenang. Kalau panik itu, panik ya panik gitu. Ya. Kanan kiri disikat, nggak peduli halal haram, nggak peduli baik apa buruk. Sikat semuanya. Jangan sampai panik. Ya, tenang, duduk dulu, mendekatkan diri pada Tuhan, dan kemudian pikirkan satu persatu. Pakai catatan, urai satu-satu. Gitu. Tapi tenang. Siapapun Anda, jika Anda hari ini sedang terbebani oleh masalah, sedang terbebani oleh jatuh tempo, sedang terbebani oleh hutang, saya mendoakan Anda dengan ikhlas, dengan tulus dari hati saya doakan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan untuk Anda, memberikan pertolongan untuk Anda, memberikan kemudahan, kelancaran, kelimpahan rezeki untuk Anda semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.